Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak ya. Baiklah, di pertemuan pembelajaran matematika pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sama nak ya, berkenaan dengan fungsi kuadrat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara atau langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu harus kita pahami, yaitu yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya fx sama dengan 0. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya itu X sama dengan 0 sehingga F0. Nah, artinya kita substitusikan 0 di X itu sama dengan C. Kemudian atau kita singkat dengan Y sama dengan C ya. Jadi sumbu Y itu sama dengan C atau konstanta. Kemudian yang ketiga atau yang ke C, menentukan sumbu simetri titik balik dengan rumus minus B per 2A. Kemudian yang terakhir D, menentukan nilai maksimum dan minimumnya D per min A dengan syarat D sama dengan rumusnya B kuadrat kurang 4AC ya. Nah, contoh soal, ibu punya contoh soal nih. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Kita disuruh untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat dari fungsi tersebut ya nak ya. Nah, jadi kita langsung saja diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2 ya soalnya sebagai fungsinya. Kemudian ditanya itu grafik fungsi kuadratnya gitu ya. Nah, penyelesaian yang pertama kita harus menentukan titik potong dengan sumbu x ya nak ya. Nah, bagaimana cara menentukan sumbu x-nya gitu? Nah, kita kan ada nih fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Seperti ibu sampaikan ya, itu senilai dengan y nak ya. Bentuk umumnya y sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, katanya fx itu harus sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Sehingga kalau y sama dengan 0, 0 itu kita pindahkan ke ruas kanan ya, untuk mencari sumbu x-nya dengan faktorisasi. Jadi x kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan 0 ya. Kita pindahkan si y itu jadi 0. Nah, selanjutnya masih ingat ya bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat seperti ini ya, dengan cara faktorisasi ya. Nah, artinya apa? 3 ini B dan 2 ini C ya. Artinya perkalian berapa yang bisa menghasilkan C atau 2, kemudian ketika dijumlahkan menghasilkan 3 gitu ya. Nah, kita faktorkan 1 dikali 2. 1 dikali 2 itu hasilnya 2 nak ya. Oke, jadi kalau misalnya kita jumlahkan 1 tambah 2 itu hasilnya 3 ya. 1 tambah 2 hasilnya 3. Nah, tapi karena di sini minus 3, maka harus minus ya kedua angka ini. Nah, kita sama-sama minuskan. Kenapa? Minus 1 dikali minus 2 hasilnya positif 2. Minus 1 ditambah minus 2 hasilnya minus 3 gitu ya. Harus minus 3 sehingga karena di sini x kuadrat, maka titik x-nya itu ada 2 ya. Nah, berarti titiknya mana? X kurang 1, x kurang 2. Nah, sehingga di sini sama dengan 0 ya. X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Sehingga titiknya itu adalah 1,0 kan, dengan syarat Y sama dengan 0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian ini begitu juga. X-nya 2, Y-nya 0 gitu ya. Kita sudah punya titik sumbu X-nya. Kemudian kita cari sumbu Y-nya. Apa maksud dari sumbu Y? Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0 sehingga F0 sama dengan C. Nah, atau kita singkat dengan Y sama dengan C. Nah, C-nya apa? Ini kan A-nya 1, B-nya minus 3, C-nya 2. Berarti Y sama dengan 2 ya. Atau boleh kalian substitusikan. Nah, setiap nilai X itu sama dengan 0. 0 pangkat 2 kurang 3 kali 0 tambah 2 hasilnya 2 kan. Nah, boleh juga disingkatkan langsung aja Y sama dengan 2 gitu nah ya, nggak perlu disubstitusikan. Selanjutnya berarti ini titiknya apa? Untuk X-nya sama dengan 0, untuk Y sama dengan 2 ya. Jadi 0,2 sumbu Y-nya. Nah, sementara sumbu simetri ini
Bagaimana cara menentukannya, Nak? Dengan cara menentukan sumbu simetri atau titik puncak min B per 2A gitu. Ini rumusnya ya. Atau cara singkatnya itu kalian cukup menjumlahkan sumbu X ya. Sumbu X-nya, Nak. Sumbu X tadi kan 1 terus 2 ya, sama 2. 1 tambah 2 dibagi 2, hasilnya berapa? 1 tambah 2 itu 3 per 2, hasilnya 1,5 ya. Atau boleh kalian menggunakan rumus ini, min B per 2A. B nya kan tadi minus 3 ya, minus kali minus 3 ya, berarti 3 per 2A. 2 kali A nya 1, artinya apa? 3 per 2A sama ya, hasil 1,5. Bebas mau menggunakan cara seperti ini, menggunakan rumus min B per 2A, atau kalian cukup langsung menjumlahkan titik X nya, sumbu X nya 1 tambah 2 per 2. Bebas ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu D, menentukan nilai maksimum dan minimumnya ya. Nah, rumusnya itu bisa menggunakan D per min 4A dengan syarat yaitu rumusnya B per 2, B pangkat 2 kurang 4AC gitu. Nah, kalian bisa langsung mensubstitusikan nilai dari sumbu simetri ke fungsinya. Tadi kan fungsinya kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 kan. Nah, berarti fx itu kita ganti jadi 3 per 2 atau 1,5. 3 per 2 aja ya. Oke. Jadi setiap x diganti 3 per 2. 3 per 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 3 per 2 ditambah 2 ya. Oke, lanjut. 3 per 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4 dikurang 3 kali 3 9 per 2 ditambah 2. Nah, kalau seperti ini, bentuk pecahan seperti ini kita harus mencari KPK ya. Setiap pecahan yang menjadi pengurangan atau penjumlahan itu harus menentukan KPK-nya terlebih dahulu. Nah, KPK-nya berapa, Nak? 4 sama 2, 4 ya. 4 dibagi 4 1 kali 9 9, 4 dibagi 2 dikali 9 18. Kemudian karena ini tidak ada penyebutnya, maka 4 dikali 2 ditambah 8. Oke, kalau seperti ini 9 dikurang 18 minus 9, minus 9 ditambah 8 minus 1 per 4. Nah, sehingga titik dari atau kita bagi itu 0,25 ya, minus 0,25, sehingga sumbu simetri dan titik maksimumnya sudah ditentukan ya. Jadi sumbu simetri ini dan nilai maksimum dan minimum ini merupakan gabungan dari titik koordinat titik balik ya, koordinat titik balik, sehingga x nya itu 3 per 2, minus 1 per 4 untuk y nya. Inilah koordinat titik baliknya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya. Kita sudah punya sumbu x, sumbu y, kemudian sumbu simetri dan nilai maksimumnya atau gabungan dari koordinat titik balik ya. Nah, tadi sumbu x nya berapa, Nak? 1,0 di sini ya, di sini titiknya. Oke, lanjut. Untuk sumbu yang keduanya itu adalah 2,0 di sini. Selanjutnya sumbu y nya itu adalah 0,2 0,12 di sini ya. Nah, selanjutnya kita menentukan koordinat titik balik, yaitu diketahui sumbu simetrinya dan maksimumnya. 3 per 2 itu senilai dengan 1,5 ya. Nah, jadi titiknya itu di sini, Nak ya, di tengah-tengah ya. Sumbu simetri itu kan membelah atau membagi ratakan dua bagian ya. Jadi di tengah-tengah dia 1,5 di sini ya, di tengah-tengah sumbu x. Kira-kira di sini. Kemudian untuk y-nya itu atau nilai maksimumnya itu minus 1 per 4. Minus 1 per 4 artinya 0,25 kira-kira di sini. Nah, disinilah untuk sumbu dari koordinat titik baliknya, Nak. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita gambarkan kurvanya. Kita tarik dari sini ya, tarik. Nah, inilah kurva dari
fungsi kuadrat x kuadrat dikurang 3x tambah 2 ya nak ya. Seperti inilah. Jadi ini tadi titik Y ya 0,2, kemudian ini 1,0, titik X nya, ini titik X nya lagi 2,0, sementara ini titiknya 3/2, minus 1/4. Nah beginilah cara menentukan grafik atau membuat grafik fungsi kuadrat. Nah jadi nak, ini kan kurvanya ke atas ya. Nah kalau kurvanya ke bawah atau tertutup ya, ini kan terbuka. Tertutup itu syaratnya apabila si A ini bernilai negatif ya. Ini kan A ini kan 1 kan positif ya, artinya A lebih besar dari 0 ya. Jadi kurvanya itu ke atas. Tapi kalau misalnya di sini minus, maka kurvanya itu ke bawah nak. Nah itulah salah satu ciri ya dari membuat grafik fungsi kuadrat. Nah sampai di sini paham ya nak ya, bagaimana cara membuat atau langkah-langkah dari grafik fungsi kuadrat ini. Jadi insya Allah nanti kita tes kembali di pertemuan berikutnya di tatap muka bagaimana cara membuat atau menentukan grafik fungsi kuadrat dengan kurva yang tertutup ya nak ya. Demikianlah untuk pertemuan pada hari ini. Mohon maaf Ibu tidak bisa melakukan Zoom ya, dikarenakan Ibu fokus dengan ANBK di kelas kalian kelas 8. Jika ada pertanyaan berkenaan hal ini boleh ditanyakan di kolom chat Google Classroom ya nak ya. Terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.